Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya di SDN 1 Pekanbaru, Provinsi Indonesia, bersama Ibu PLT Kepala Sekolah Novi Hartati SSI, bertanyakan mengenai SPMB, sistem penerimaan murid baru tahun ini, apa-apa yang dilakukan sekolah, baik sistem penerimaan dan lain sebagainya. Untuk SDN 161 Pekanbaru, Bu, untuk SPMB tahun ini kira-kira apa yang kita lakukan? Nah, kita SPMB tahun ini itu secara online, Pak. Nah, jadi tentu kita persiapkan seperti biasa, kita persiapkan panitianya, mungkin menyebarkan informasi tentang kapan mulai membuka pendaftaran, apa syarat-syaratnya, apa yang akan disiapkan wali murid atau calon wali murid ya Pak, sama jalurnya seperti apa gitu. Untuk tahun ini, Bu, kita pembukaannya tanggal berapa? Pembukaannya tahun ini tanggal 25 Juni udah mulai dibuka untuk pendaftaran SMP. Sampai 25 sampai tanggal 28 untuk pendaftarannya. Pendaftaran untuk ujiannya atau tesnya, Bu, gimana? Enggak, kita untuk SD nggak ada tes. Jadi kita melalui syarat aja. Syarat utamanya itu KK, KP, dan usia anak yang paling menentukan. Kalau usianya tidak mencukupi, mungkin bisa kita tangguhkan dulu. Ya, tapi kan gini, Bu, sekarang kan untuk anak SD kan ada apa domisili ya? Iya, benar. Nah, itu jaraknya berapa meter, Bu? Kalau di sini tidak, kita berdasarkan kelurahan, Pak. Jadi kalau untuk sekolah kami 161 itu untuk jalur domisili kelurahannya Sidomulyo Timur, Sidomulyo Barat, Tangkeran, sama satu lagi pemberhentian Markoyan. Pemberhentian Raja ya, kelurahannya. Markoyan ya. Pemberhentian Markoyan ya. Tuh gini, ini kan, Bu, di luar area nih, pamannya. Kira-kira anak mau daftar lagi nggak boleh ya? Nah, kita dahulukan yang zonasi kita, Pak. Jadi itu kan jalur zonasi, nanti ada jalur mutasi. Kalau jalur mutasi itu khusus untuk orang tuanya yang pindah dari luar kota, pindah ke Pekanbaru, tapi itu ada ketentuan-ketentuannya lagi. Kalau untuk yang abdi negara aja gitu? Iya, benar, Pak. Jadi kalau orang tuanya pindah dagang nggak boleh ya? Enggak, kalau dagang enggak. Jadi kita itu ada SK orang tuanya, itu yang pegangan kita, bukan. Kalau dia karyawan PT gitu kan banyak juga PT pindah-pindah gitu? Kalau itu kami dahulukan yang untuk orang tua yang abdi negara seperti TNI, polisi, PNS gitu. Oh iya, berarti baru di kelas swasta ya? Ya, yang penting ada SK-nya lah gitu, Pak ya, maksudnya. Iya. Terus gini, ini kan, Bu, anak-anak ini kan usianya 7 tahun ya? Dari 6, Pak, dari 6 sampai 7 tahun 11 bulan. Dari 6 ya, 6 sampai 7. Dulu kan 7 tahun, sekarang udah 6 bisa ya. 6 ini pakai ijazah TK apa tidak gitu? Tidak, Pak, tidak diwajibkan pakai ijazah TK. Jadi calon murid yang tidak TK pun masih bisa mendaftar di SD, jadi TK tidak diwajibkan. Asal usia 6 tahun gitu? Ya, asal usianya 6 tahun. Kalau di bawah 6 tahun itu harus ada surat dari psikologi. Ya, jadi menyatakan bahwa siswa itu mampu. Itu umpamanya dia umur 5,5 bulan gitu, ya. Pakai psikolog bisa? Ya, pakai surat ya, kalau psikolognya nanti rekomendasi keluarga sendiri dibuat-buat gitu, kita percaya aja gitu? Enggak, kita harus ada psikolognya berbadan hukum, bukan sembarangan ya. Kan ada suratnya juga, surat rekomendasinya itu yang kita pegang. Ya, karena orang kan ada sarjana psikologi, SPSI kan itu kan. Nah, dia buat aja SPSI dia kan. Harus ada badan hukumnya, Pak. Ya, dia udah bekerja lah di instansi tertentu ya. Bukan pribadi, Bu ya. Bukan pribadi nggak bisa kita. Ya, sarjana psikologi kan banyak kan. Dibuatnya layak gini gitu kan. Harus ada naungannya. Oh, ada lembaga lah ya. Iya, lembaganya. Jadi di lembaga itu kita percaya aja, nggak dites gitu? Nah, kan kita bisa cek nanti tuh, Pak. Ada lembaganya, tentu ada suratnya, ada jelas nama lembaganya, alamatnya. Ya, kita gini, Bu, kita tidak menjadikan lembaga apapun, tapi banyak oknum bermain gitu. Nah, anak ini kok pakai lembaga masuk, tiba-tiba 6 bulan kita udah bilang maaf ya, memang dia kalau masih anak-anak kali ya kurang daya tangkapnya gitu. Itu gimana? Itu kan nanti bisa kita cermati lagi, Pak, bisa kita tindak lanjuti. Jadi ya itu syaratnya dulu, syarat utamanya. Kita kan juga tidak
semerta langsung, anak kan ada pertumbuhannya Pak, ada masa-masanya. Jadi kan kalau orang tuanya menyalahgunakan, tentu nanti kita bisa tindak lanjuti. Oh, ke anak tersebut ya. Iya. Atau mungkin dia diberi pembelajaran khusus gitu, Iya. tambahannya ya. Ya, karena kan kalau kelas 1 tuh tidak semua anak tuh kan punya daya langsung bisa baca. Itu memang peran gurunya kuat di situ, dan kerjasama dengan orang tua juga kita kerjasama. Ya soalnya kan kalau anak-anak 5,5 bulan tuh 5 tahun setengah ya, itu kan masih rentan bermain gitu. 6 tahun aja bermain kan, tapi di bawahnya kan lebih betul-betul anak-anak kali ke PAUD lah gitu kan. Tiba dipaksa masuk SD. Sistem PAUD sama SD kan jauh beda. Makanya itu perlu surat rekomendasi, karena tentu psikolog yang lebih paham. Kalau psikolog sudah mengeluarkan, ya kita terima. Berarti kita percaya itulah ya. Terus gini Bu, masalah jalur perpindahan ini. Ini awalnya orang tuanya isunya dia mau dipindahkan, tapi belum. Nah, lalu dia datang kemari, tolonglah Bu, saya mau pindah ke sini. Nah, mungkin 2 bulan lagi. Nah, tapi belum. Sementara anak saya harus sekolah 2 bulan nih. Itu gimana? Enggak, kita tadi lagi Pak, kita harus ada SK orang tuanya. Jadi nanti kan itu ya pendaftarannya lewat online. Iya. Ada berkas-berkas yang harus kita upload. Kalau SK orang tuanya tidak ada, berarti nggak bisa kita upload, itu udah langsung ditolak dari sistemnya. Atau gini Bu, ini kan walaupun di kota ya, kan nggak semua orang tua ngerti daftar online gitu. Apalagi Bu, kalau suaminya kerja sibuk, nggak sempat, udah urusan kita gitu. Lalu ibu pun nggak ngerti, lalu dia datang kemari, daftar offline, nggak online, offline, manual lah, datang kemari. Itu kita bantu nggak? Iya, kami bantu Pak. Jadi kami siap, orang tua tinggal mempersiapkan berkasnya, kami siap untuk membantu secara online. Jadi di sekolah juga membantu semua cara-caranya, gitu ya Pak. Jadi kita nggak langsung menyerahkan 100% ke wali murid. Sekolah nerima, orang tua tinggal bawa berkas, sekolah yang mendaftarkan secara online. Oh, dia tetap boleh, cuma kita yang daftarkan ya, gitu, panitia lah. Membantu mendaftarkan, syarat dan berkasnya tetap orang tua yang menyiapkan. Terus gini Bu, SPMB ini kan adil PBB dan SPMB lah ya. Itu ada panitia. Itu panitia kita udah terbentuk? Udah Pak. Nah, ketuanya siapa ya? Ketuanya sudah ada, kami tunjuk salah satu guru di sini. Namanya ketuanya? Ketuanya Ibu Aisyah. Bu Aisyah ya, SPD ya. Iya, SPD. Ya dia yang bertanggung jawab untuk SPMB tahun ini ya. Atau gini Bu, ini kan SPMB tahun ini kan beda dengan tahun lalu. Dulu tahun lalu namanya PPDB, tahun SPMB ya. Tahun lalu zonasi, tahun ini domisi dia gitu. Iya benar Pak. Terus perbedaan lain Bu antara PPDB sama SPMB ini apa bedanya? Sejauh ini enggak banyak perbedaannya. Kalau dulu zonasi, kalau sekarang domisili. Kalau dulu PPDB, kalau sekarang SPMB. Tapi kalau untuk cara-cara teknisnya, syaratnya, itu enggak ada perubahan Pak. Ya kan kalau dulu kan PPDB pakai surat RT aja bisa. Tahun ini pakai RT juga bisa. Nggak bisa Pak. Akan ada perubahan ya, harus tunjuk kakak kan. Kalau dulu kan ribut gara-gara RT itu kan, itu buatnya malu kan. Sekarang kan dia kakak. Kalau untuk surat domisili itu untuk yang jalur mutasi tadi Pak. Jalur mutasi. Jadi harus ada surat domisili sama surat SK orang tua. Tapi kalau untuk jalur domisili, jadi kan jalur mutasi itu ya. Jadi kalau jalur domisili harus berdasarkan kakak ya. Terus harapan Ibu untuk SPMB tahun ini gimana Bu? Harapan saya semoga SPMB tahun ini berjalan lancar dan diberikan kemudahan baik untuk orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya dan juga sekolah yang melaksanakan SPMB tahun ini. Ya, demi saja wawancara kita dengan Bapak Ibu PLT Kepala Sekolah SDN 161 ya. 161 Pekanbaru, Ibu Novi Hartati SSI. Semoga PBB tahun ini berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.